Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Asia Media. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu peluang usaha, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang serba-serbi detail peluang usaha itu seperti apa, mulai dari definisinya, kemudian karakteristik, kemudian ada beberapa contoh peluang usaha di bidang teknik komputer dan jaringan. Kemudian juga ada langkah-langkah identifikasi peluang usaha, mulai dari analisis SWOT, kemudian riset pasar, ada ideasi dan validasi. Kemudian juga ada satu contoh video referensi mereka yang sudah melaksanakan wirausaha, memilih peluang usaha di bidang TKJ. Kemudian di project sebelumnya kalian juga sudah membuat 5 daftar ide atau 5 peluang bisnis yang bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan keahlian TKJ. Kemudian dari 5 daftar atau 5 peluang itu juga kalian sudah memilih satu, kemudian dibuat analisis SWOT-nya. Berarti pada satu ide yang sudah kalian pilih itu kalian sudah mengetahui apa kekuatannya, apa kelemahannya, kemudian bagaimana peluangnya serta ancamannya seperti apa. Nah, karena di sini kalian sudah memilih satu, untuk project selanjutnya adalah, di sini kita mencoba untuk memecahkan dari usaha yang sudah kita pilih. Kita persiapkan dengan detail, kita persiapkan dengan matang apa saja langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, seperti itu. Jadi nanti kalian silakan membuat dekomposisinya atau algoritmanya juga boleh. Jadi seperti ini kurang lebih. Kalau dekomposisi itu sebenarnya adalah kita memecahkan masalah dari yang paling atas, tujuannya apa, kemudian kita pecah-pecahkan menjadi langkah-langkah yang kecil. Nah, sehingga nanti kita sudah tahu arahnya melangkah itu mau kemana dulu. Contohnya dari peluang usaha ini saya contohkan adalah usaha servis komputer. Kita tulis judulnya di atas seperti ini ya. Kemudian kita pecahkan dari solusi atau langkah yang mau diambil seperti apa. Nah, contoh di usaha servis komputer ini kita bagi menjadi 3 bagian, misalkan seperti ini ya. Ada tahapan persiapan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pengembangan. Nah, di sini ada 3 tahap, ada 3 tahapan besar yang nantinya akan kita laksanakan. Nah, dari 3 tahapan besar ini bisa dipecah lagi menjadi tahapan yang lebih kecil untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan. Contohnya di tahapan persiapan ini, kita bisa memecahkan misalkan seperti ini. Ada analisis pasar, kemudian menyiapkan peralatannya itu apa saja. Setelah itu ada persiapan modal, dan jika diperlukan ada perizinan. Nah, dari cabang-cabang ini jika memang masih bisa dipecahkan lagi, itu akan lebih mempermudah kita dalam melangkah atau membuat step by stepnya. Contohnya di analisis pasar ini kita bisa pecah lagi menjadi beberapa bagian. Contoh di analisis pasar apa yang ingin kita lakukan. Misalkan di analisis pasar ini kita membuat atau menentukan target pasarnya. Dari usaha servis ini target pasarnya mau siapa? Apakah kita coba dari teman-teman dulu, atau kalau di lingkungan sekolah bisa dari bapak ibu guru.
atau mungkin bisa tetangga kita dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat kompetitor kita itu siapa saja, atau usaha servis komputer yang sudah ada itu mereka berkembangnya seberapa besar, itu keunggulannya apa, kelemahannya apa. Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan berdasarkan analisis SWOT yang sudah kita lakukan di project sebelumnya. Kemudian ada lagi, kita bisa melakukan survei. Nah, di sini kita bisa survei apakah bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Nah, seperti itu. Begitu juga kita juga bisa memecahkan lagi pada cabang-cabang yang lain, dari peralatan apa saja yang perlu diperlukan. Kemudian setelah tahu alat apa saja yang diperlukan, bisa kita menghitung modal yang perlu disiapkan itu berapa, apakah peralatan ini bisa pinjam atau bisa mencari sponsor dan sebagainya. Kemudian perizinan jika diperlukan, ya silakan prosesnya seperti apa gitu. Kita melakukan perizinan ini mengurusnya dari mana dulu. Tuh, kalau memang ini tidak diperlukan, ini bisa dihilangkan, teman-teman ya. Nah, ini bisa dihilangkan. Kalau tidak diperlukan, misalkan ini diperlukan, berarti ya silakan dipecah lagi seperti di cabang analisis pasar tadi. Begitu seterusnya. Pelaksanaan juga seperti itu, tempat, kemudian promosinya mau seperti apa, bisa dicabangkan lagi, ini mau di media sosial atau kita membuat marketplace dan lain sebagainya. Kemudian ketika menerima pelanggan, kita prosesnya seperti apa. Jadi misalkan kita melayani dengan baik, kemudian terkait dengan servisnya dicek segala sesuatunya apa yang rusak dan berapa lama kita memperbaikinya, silakan dipecahkan di cabang-cabang ini. Kemudian pengembangan keahlian, misalkan kita butuh namanya pelatihan atau seminar untuk meningkatkan skill kita sebagai teknisi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di tahap pengembangan sama juga, kita perlu pecahkan lebih kecil lagi. Contohnya langsung saja saya contohkan di kerjasama dengan supplier ini. Kita misalkan menjalin kerjasama dengan supplier dengan tujuan supaya kita memiliki stok yang cukup dan harga yang lebih murah. Kemudian membangun branding, bisa kita membuat logo atau mengembangkan website yang sudah kita bangun. Nah, misalkan dari cabang di paling bawah ini masih bisa dipecahkan lagi, ya silahkan dipecahkan lagi seperti itu. Jadi semakin rinci permasalahan yang kita pecahkan ini, solusinya juga akan semakin terlihat jelas. Jadi ketika sudah menemukan langkah-langkah yang kecil seperti ini, pertama yang kita lakukan adalah dari bawah seperti ini. Nanti jalurnya ke atas sampai usaha kita bisa berjalan seperti itu. Nah, nanti di project kedua ini kalian silakan buat bagan ya kurang lebih seperti ini. Secara sederhana saja, apa sih langkah-langkah dari peluang usaha yang sudah kalian pilih kemarin. Setelah dianalisis SWOT, sudah tahu SWOT-nya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita pecahkan langkah-langkahnya, kita mau melakukan apa dulu atau yang dipersiapkan seperti apa gitu. Kalian boleh menggambar seperti ini, nanti di buku tulis saja, hasilnya bisa dikirim ke link yang sudah disediakan, nanti ada di kolom deskripsi. Kemudian bisa juga kalian buat via file Word atau dokumen seperti ini ya, jadi tidak perlu bagan, tidak apa-apa. Mungkin ketika kita menggambar bagan seperti ini penjelasannya belum detail, kalau mau diperjelas lagi kalian bisa membuatnya di file dokumen atau dalam bentuk teks seperti ini. Dimulai dari tahapan persiapan, ini sama seperti tadi ya, cuman ini bentuknya adalah kalimat dalam bentuk dokumen. Nah, ini ada keterangannya secara
jelas seperti itu. Mulai dari awal tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan, poin-poinnya ada di bawahnya seperti ini sampai di tahap pengembangan. Nah, setelah jadi berupa file dokumen atau berupa gambar seperti ini, kalian bisa mengumpulkan hasil karya kalian di link yang sudah saya sediakan. Bisa dicek di kolom deskripsi seperti itu. Nah, silakan berkreasi, mempersiapkan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan peluang usaha yang dipilih, sehingga harapannya ketika ini sudah muncul kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan usaha kita dengan lebih matang dan bisa lebih baik. Saya kira itu untuk video pembelajaran kali ini. Silakan dipersiapkan langkah-langkahnya dengan baik, sedetail mungkin, supaya bisa membantu kita dalam melaksanakan peluang usaha yang sudah kita pilih. Itu saja penjelasan dari saya pada video pembelajaran kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.